Jalur rempah identik dengan Kepulauan Banda. Membahas jalur ini seakan tak bisa lepas dari pala, cengkeh, dan lada. Namun ada satu komoditas yang masyhur sezaman dengan ketiganya, cendana. Pohon ini tumbuh di Pulau Timor dan Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam bahasa Dawang, orang Timur menyebutnya haumeni, yang berarti kayu wangi. Jauh sebelum menjadi komoditas perdagangan dunia, pohon cendana dikeramatkan. Orang di Pulau Timor sering menggelar ritual khusus agar cendana tumbuh subur dan semakin harum. Cendana itu sebenarnya dia secara historiografi, itu mulai dari abad-abad silam, dia memimpin karakter kehidupan manusia dan masyarakat. Lalu nanti orang bilang secara ekonomis menuju hidup sejahtera. Praktisnya karena jual cendana dapat duit. Sekitar abad ke-7, perantara dari Gujarat, India mencari cendana sampai ke Pulau Timor. Perdagangan cendana semakin mendunia di abad ke-14 dari India, Tiongkok, sampai Eropa. Namun itu dulu. Cerita indah itu berakhir pada 1980-an seiring pembukaan lahan dengan membakar, eksploitasi, ditambah kebijakan pemerintah daerah yang mengatur kepemilikan cendana. Kala itu, pohon cendana diklaim milik negara, sekalipun itu tumbuh di kebun warga. Kayu harum ini menyimpan kisah pedih. Cendana menawarkan kesejahteraan sekaligus petaka bagi yang memilikinya. Dulu ada beberapa perda terdahulu, itu ada yang awalnya itu 80% kepemilikan cendana itu pemerintah. Kalau ketahuan tertangkap, entah bahwa isi di karung atau di oto atau di motor, tangkap dan proses secara hukum. Maka masyarakat anggap kayu bermasalah. Ya ada beberapa istilah, ya pohon masalah. Ada yang bilang ini kayu setan. Ini adalah bekas pabrik penyulingan minyak cendana terbesar di Indonesia, Tropical Oils. Sama sekali sudah tak tercium lagi aroma wangi minyak cendana dari pabrik ini. Bahkan di masa jayanya, ketika pabrik ini beroperasi, warga di sekitar mencium aroma wangi cendana di radius sampai 200 meter. Namun sejak 2006, pabrik ini kolaps karena kekurangan bahan baku, dan yang tersisa adalah gedung-gedung terbengkalai yang rusak dimakan usia, dan juga mesin yang berlumur karat. Ini tanam dari tahun 72, Anda salah. Ini Pak? Iya. Roboh karena? Angin. Di belakang? Iya, di dekatnya sana. Seroja? Seroja. Kalau kondisi dulu Pak memang jaya sekali ini Pak ini. Terlalu jaya, cuma satu di NTT Pak ini. Kalau sekarang ya sudah mau basir nih Pak, sudah ada hasil apa-apa lagi. Industri bernilai jutaan dolar itu berganti memproduksi tempe. Setelah 3 dekade, belakangan pemerintah daerah sadar ada yang salah dengan kebijakan mereka. Skema kepemilikan cendana pun diubah. Setelah itu ada perda yang terakhir, itu nomor 5 tahun 2012, itu seluruhnya kepemilikan masyarakat. Tapi ternyata ya hanya seperti apa yang katakan bahwa Pemerintah lantas membuat proyek penanaman kembali bibit cendana. Namun banyak proyek yang berakhir dengan kegagalan. Bibit cendana mati. Tidak banyak yang kembali mau menanam cendana. Mafhum, cendana baru bisa dipanen setidaknya di usia 30-40 tahun. Dari sedikit yang mau menanam cendana, ada nama Roni Lee, warga Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan atau TTS. Sejak 35 tahun lalu, pria yang membuka bengkel mobil itu memberanikan diri menanam 1.800-an bibit cendana. Belum sekalipun ia memanen pohonnya. Yang ia tahu,
hanya tanam, mati, dan tanam lagi. Saya nanamnya hampir 2000-an, 1800-an. Begitu nanam, tapi dia mati terus, sering suka mati. Musim kemarau atau ada ternak yang masuk ke dalam, pasti keinjak pasti mati. Roni mengizinkan saya memasuki kebun cendana miliknya. Saya diantar anak Roni bernama Tommy Lee. Tak disangka apa yang paling ditakutkan Roni terjadi. Pohon cendananya dicuri. Semakin dalam masuk ke kebun, semakin banyak cendana yang dicuri. Apa ya, dipotong pakai potong pakai parang, bawa batang sama daunnya, terus yang ini kering kan tinggal datang ambil lagi. Kalau segini kira-kira usia berapa ya? Sekitar 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Tak mudah mendapatkan souvenir berbahan baku kayu cendana. Seorang penjual souvenir dan kolektor cendana, Jamie Kasemetan, mengenang masa jayanya dulu. Jamie bahkan pernah mempekerjakan pengukir asal Jepara, Jawa Tengah. Sebelum tahun 2000 lah, kayu dulu juga masih mudah dapatnya. Tapi sekarang kayu yang betul, kayu teras sudah sulit. Koleksi ini ya? Koleksi saya. Jamie lantas menunjukkan potongan kayu cendana koleksinya. Dia mengklaim usia kayu itu mendekati ratusan tahun. Di luar sana, tak ada lagi pohon cendana setua itu. Tak mudah kembali menghidupkan cendana. Masyarakat kehilangan ikatan emosional dengan pohon yang dulunya sangat mereka hormati itu. Setelah 3 dekade, dihantui bayang-bayang penjara. Saya pikir ya secara antropologis sebenarnya perlu ada pertobatan. Pertobatan dari pihak pemerintah terlebih untuk minta maaf terhadap tindakan-tindakan yang dulu. Karena itu masih menyakiti hati masyarakat. Jalur rempah awalnya merupakan rangkaian keterhubungan dari pulau satu ke pulau yang lain di Nusantara. Hubungan antara pulau ini terjadi bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Ada salah satu rute penting dalam rangkaian jalur rempah yang sayang jarang disebut dalam jejak jalur perdagangan kuno ini, yakni rute Kupang yang menjadi tempat transit sebelum rempah-rempah dari timur dibawa ke salah satu pelabuhan sekaligus bandar besar, yakni Surabaya. Saya melintasi rute ini pada Juni hingga Juli lalu bersama pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah, besutan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya bergabung bersama Laskar Rempah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Berada di pelayaran ini bersama KRI Dewa Ruci, seperti membawa saya ke lorong waktu di masa ketika para pelaut handal di masa lampau melewati rute ini dengan membawa komoditas paling dicari di dunia, komoditas paling seksi, rempah-rempah. KRI Dewa Ruci dipilih karena memiliki kemiripan dengan kapal layar tiang tinggi di masa lampau yang melintasi jalur rempah.
kapal latih ini berusia hampir 70 tahun. Ini semacam napak tilas, merangkai kembali hubungan budaya antar pulau dan daerah. Sebelum berlayar dari Kupang ke Surabaya, KRI Dewa Ruci bersama ratusan laskar rempah berlayar mulai dari Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Buton, Ternate, Tidore, sampai Kepulauan Banda dan Kupang sebelum kembali ke Surabaya. Pelayaran ini berlangsung selama 1 bulan, melewati gelombang hingga menerjang badai demi merekonstruksi kembali jalur pelayaran masyhur ini. Jadi masing-masing kita dianugerahi kekayaan yang beraneka ragam juga. Jadi ada daerah yang menghasilkan misalnya pala atau cengkeh, tetapi ada juga daerah-daerah lain yang menghasilkan misalnya bahan pangan. Pertukaran sudah terjadi ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa. Dari penelitian yang dilakukan Gregorius Neonbasu, antropolog Universitas Widya Mandira Kupang, jalur rempah tak hanya mengarah ke barat atau utara, tetapi juga ke arah timur, tepatnya daerah Pasifik. Cendana menjadi simbol perdagangan, keterhubungan budaya, serta persahabatan. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu Nusantara. Saya ketika tahun 2016-2015 keliling negara-negara di Pasifik, Vanuatu, Fiji, Tonga, dengan Solomon Island, mereka di sana juga cerita tentang cendana yang datang dari Nusantara. Perdagangan di jalur rempah awalnya bersifat bebas. Para pedagang dan perantara dari India, Tiongkok, dan Arab bebas bertransaksi dengan para penghasil rempah di Nusantara. Namun pelayaran semakin maju dan bangsa Eropa menemukan jalur pelayaran ke Nusantara. Mereka akhirnya memilih datang langsung ke Nusantara. Jejak penjajah pertama yang datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis pada 1511 yang lantas menguasai Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Kemudian disusul kapal Belanda bersandar di pelabuhan Banten pada 1596. Para pedagang Belanda kemudian membentuk perusahaan bernama VOC yang menguasai jalur rempah di wilayah timur Nusantara. Mereka memonopoli perdagangan dengan kekuatan militer. Setelah itu, lahirlah kolonialisme. Sebenarnya periode ini berlangsung singkat dibandingkan dengan usia jalur rempah yang dimulai sekitar 3.000 tahun silam. Meski singkat, kolonialisme bangsa Eropa memiliki daya rusak yang sangat kuat dan berlangsung lama. Pada saat itu terjadi perkembangan perkebunan di Indonesia yang tadinya rempah-rempah tumbuh liar menjadi industri. Dan pada saat yang bersamaan, masyarakat yang tadinya terlibat di dalam jalur rempah sebagai pedagang maupun pengumpul, akhirnya menjadi buruh. Tak heran, banyak yang mengidentikan jalur rempah dengan penjajahan. Muhibah budaya ini berusaha merekonstruksi jejak jalur rempah kepada generasi muda. Para laskar belajar dan merasakan bagaimana beratnya membentangkan layar tiang tinggi seperti para leluhurnya. Memberikan pengalaman kepada mereka dengan merasakan pelayaran layaknya para pelaut. Keberanian juga diuji ketika satu persatu dari kami ditantang menaiki salah satu tiang layar utama KRI Dewa Ruci. Ini menjadi pengalaman berlayar saya yang terlama. Lebih dari itu, saya berkesempatan merasakan ekspedisi jalur rempah dari geladak kapal kita sendiri. Menyaksikan dan belajar bagaimana para pelaut menaklukkan gelombang. Menentukan titik koordinat, memastikan kita semua di jalur yang benar, jalur yang dilintasi para pelaut di masa lampau. Salah satu yang penting dalam pelayaran ini adalah navigasi bintang. Cara menentukan arah dengan membaca rasi bintang inilah yang dilakukan para pelaut di jalur rempah untuk sampai ke tujuan mereka. Kalau bintang tidak seperti itu. Di masa lampau, tentu pelayaran tak semulus saat ini. Kala itu, rute jalur rempah sangat berbahaya. Di sejumlah titik terdapat pulau-pulau kecil yang ditinggali kelompok bajak laut. Pulau Kangean di perairan Pulau Madura salah satunya. Di lokasi lain,
Belanda bahkan sampai membuat benteng untuk menjaga kapal-kapal yang melintas. Inilah Prabu Duryodhana yang sombong. Tak terasa, 5 hari kami berada di atas kapal ini. Malam terakhir di atas kapal, para laskar menampilkan teater dengan cerita Dewa Ruci mencari pohon kehidupan, yakni cendana. Semua menutup malam dengan ceria. Semua merayakan kembali jalur rempah ini. Esok hari, tepatnya 1 Juli 2022, KRI Dewa Ruci kembali berlabuh di Surabaya. Waktunya beristirahat. Ini tempat saya beristirahat. Memang sempit ukurannya, namun apapun yang ada di KRI Dewa Ruci selalu nyaman untuk dinikmati. Waktunya istirahat. Selamat malam. Dewa Ruci kembali setelah berlayar sejauh lebih dari 3.000 nautical mil, mengantar kami dari pulau satu ke pulau yang lain di wilayah timur Nusantara. Merayakan kembali jalur rempah sebagai warisan leluhur. Namun terusan jalur ini menanti untuk dijelajahi. Di wilayah barat, meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Rempah-rempah budaya kita jadi warisan dunia. Rasa sayang-sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang-sayangi. Kita berada di titik sini, ini yang kemudian sekarang jadi CMP, ini pelabuhan utama. Pagi itu Kuncarsono memandu satu kelompok berisi belasan orang menjelajah tempat bersejarah di bekas kawasan pelabuhan kuno di Surabaya, kawasan Kalimas. Kuncar adalah salah satu founder komunitas Begandring, sebuah kumpulan orang dengan berbagai latar belakang yang tekun mengumpulkan fragmen-fragmen sejarah kota. Di masa lalu, kapal-kapal dari berbagai daerah bersandar di pelabuhan Kalimas selama ini. Mereka membawa rempah-rempah, bahan pangan, sampai kayu cendana dan gaharu. Ada pula para perantara komoditas ini, diantaranya berasal dari India. Pergudangan dibangun di sana untuk menyimpan komoditas tersebut. Ini adalah Menara Pabean, yang dulunya berfungsi sebagai kantor kepabeanan. Kini menara ini ditinggali keluarga keturunan Tionghoa. Begandring, kata Kuncar, mengajak partisipasi warga untuk merangkai sejarah kawasan tempat mereka tinggal. Mereka tak ingin kajian sejarah hanya menjadi monopoli akademisi yang mencerabut akar ingatan warga yang dipelihara secara turun-temurun. Jadi harus melakukan pelibatan warga dan tidak hanya menjadi penonton, dia juga harus terlibat di dalam proses. Itu karena kalau kita tahu sejarah itu kan tahu kita itu siapa, leluhur kita siapa, lah terus ke depan tuh kehidupan kita kayak gimana itu bisa tahu seperti itu. Dan Oma kadang-kadang Oma belajar sejarahnya lewat buku. Oh, oke. Jadi karena belajar sejarahnya lewat buku, terus kemudian sekarang kita buktikan. Kita buktikan, beneran nggak sih ada yang di buku gitu ya. Dengan partisipasi publik, sejarah kawasan bisa terus digali dan dijaga. Tak heran, warga dengan tangan terbuka mengizinkan kami mengeksplorasi tempat ini, termasuk rumah mereka yang menjadi bagian dari sejarah. Di tengah trip, kami dijamu oleh salah satu keluarga keturunan Arab di Kampung Margi, merasakan minuman khas yang masih mereka pertahankan, yaitu kopi dicampur dengan rempah. Kopi dan rempah ini merupakan hasil dari perpaduan budaya dan juga jalur rempah yang sudah eksis sejak ratusan tahun yang lalu. Bukan hanya kopi, begitu kita masuk, aroma dupa dan kemenyan yang juga salah satu komoditas dari jalur rempah juga masih tercium di rumah ini dan terus dilestarikan.
yang punya kapal. Kapalnya masuk ke Babel. Ada salah satu keluarga saudagar rempah-rempah asal Sulawesi yang masyhur di kawasan ini, Sagipodin. Kelak, anak turun Sagipodin bernama Hasan Gipo menjadi ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU dan Kiai Haji Mas Mansur yang menjadi pahlawan revolusi sekaligus tokoh sentral Muhammadiyah, dua ormas terbesar di tanah air. Karena berdagang itu berdagang rempah-rempah, mengambil rempah-rempahnya juga dari daerah sana, Sulawesi, kemudian unloadingnya di sini, di Kalimas waktu itu, dan kemudian akhirnya disebarkan dari sini, kemudian disebarkan kemana-mana. Karena semua dimakamkan di Ampel, jadi ada makam keluarga Gipo. Jalan di samping pelabuhan Kalimas selama ini menjadi bukti betapa besar pengaruh keluarga Sagipodin. Bahkan jalan ini dulunya dinamakan Jalan Gipo karena seluruh pergudangan milik keluarga ini. Di area ini ada sebuah langgar atau musola milik keluarga Sagipodin yang berhasil diselamatkan komunitas Begandring dari kehancuran. Dengan partisipasi warga, sejarah langgar kembali dihidupkan setelah nyaris dialihfungsikan menjadi gudang. Kayu manis. Menurut Sylvie, sejumlah kerabatnya juga masih setia berdagang rempah meski tak sekolosal leluhurnya. Tak sulit menemukan rempah-rempah di pasar Pabean. Rempah-rempah kini tak sekadar pala, cengkeh, dan lada. Di pasar yang dibangun pada 1849 itu, Anda akan mudah mendapati beragam rempah-rempah. Toko ini dibuka insya Allah sekitar tahun 80-an sama saya punya kakek dan dilanjutkan oleh anaknya dan saya lanjutkan, saya termasuk generasi ketiga. Di kawasan ini, jalur rempah termanifestasikan dalam bentuk-bentuk lain, bukan sekedar perdagangan, bukan pula sebatas garis-garis imajiner. Kawasan ini semacam estate jalur rempah. Ada pelabuhan, ada kepabeanan, pergudangan, pasar, sampai permukiman. Para pelaut dari India, Arab, Tiongkok sampai Eropa, begitu juga dari berbagai daerah di Nusantara, lambat laun memilih menetap. Interaksi mereka melahirkan percampuran budaya, gaya arsitektur, kuliner, bahasa, sampai ekspresi keagamaan. Semuanya masih eksis meski ratusan tahun berlalu. Kuncar lantas mengajak saya ke komplek Masjid Ampel, tak jauh dari kawasan Kalimas. Di salah satu gapura kunonya, terdapat relief komoditas jalur rempah. Nah ini salah satu temuan kita, bukti arkeologi tertua di Surabaya. Ini simbol rempah, cengkeh. Jadi kalau kita melihat ada 4 cengkeh dan daunnya, ini menunjukkan bahwa di era ketika periode ini dibangun, kami memperkirakan abad ke-16 tahun 1500 pasca Sunan Ampel meninggal. Era Wali Songo relief tanaman digunakan untuk menggantikan relief manusia dan binatang. Ini menjadi cara moderat penyebaran Islam kala itu. Relief lain diukir berbentuk bunga lawang atau pekat. Komoditas ini berasal dari Tiongkok yang artinya berabad lampau sudah terjadi pertukaran komoditas antara pedagang lokal dengan Tiongkok. Petualangan ini kami tutup dengan satu menu makanan khas Ampel, gulai Mariam. Jejak jalur rempah ada dalam sepiring kuliner ini. Satu bukti lagi bahwa jalur rempah bukan sekadar imajinasi. Sungguh, dahaga saya tentang jejak jalur rempah terbayar lunas di kawasan ini. Selain soal cita rasa ya, apa yang bisa diceritakan dalam sepiring gulai Mariam? Ini menu yang nggak ditemukan di kota lain, bahkan di Jakarta gitu misalnya, nggak akan ketemu model ini. Nah, tapi kalau kemudian ada gulai kacang hijau dengan lontong, ini percampuran antara Madura, Jawa, dan India.
Ditambah lagi ini, orang kita menyebutnya roti Mariam. Iya, di Malaysia namanya roti canai, di Singapura namanya roti prata. Saya sendiri sebenarnya lahir dan besar di kawasan Ampel. Kakek buyut saya keturunan India. Ayah saya Jawa dan ibu saya peranakan Tionghoa generasi kedua. Pernikahan antar etnis bukan hal aneh di kawasan ini. Dari Kupang ke Surabaya kami berlayar bersama. Perjalanan ini mulai dari Kupang, pelayaran, sampai tempat asal saya, membawa saya pada pemahaman bahwa sejarah tak akan pernah putus. Semua meneruskan jejak, menorehkan sejarah dengan ingatan dan caranya masing-masing. Saya tertawa, rempah-rempah budaya kita jadi warisan dunia. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, lihat dari jauh.